Tahukah kalian, Samsung baru saja meluncurkan sejumlah smartphone terbarunya di tahun 2025 ini. Buat kalian yang mungkin ketinggalan update, kali ini kami rangkum daftar HP Samsung terbaik yang sudah resmi rilis hingga pertengahan tahun. Mulai dari seri entry level yang ramah di kantong, hingga flagship premium dengan teknologi tercanggih, Samsung menghadirkan pilihan lengkap sesuai kebutuhan pengguna. Ada yang fokus pada baterai jumbo untuk pemakaian panjang, ada yang mengutamakan performa tinggi untuk gaming dan multitasking, sampai seri lipat yang menawarkan desain futuristik. Jadi kalau kalian lagi cari HP baru dengan spesifikasi mantap dan fitur terbaru, simak terus karena inilah rangkuman smartphone Samsung yang hadir resmi sampai pertengahan tahun 2025. Yang pertama ada Samsung A07. Ponsel ini dibekali layar berukuran 6,7 inci beresolusi HD+, dengan panel PLS LCD, serta mendukung refresh rate 90 Hz, sehingga memberikan pengalaman visual yang lebih halus saat scrolling maupun bermain game ringan. Untuk performa Galaxy A07 ditenagai chipset MediaTek Helio G99, fabrikasi 6 nanometer. Dipadukan dengan pilihan RAM 4, 6 hingga 8 GB serta memori internal 128 dan 256 GB. Di sektor kamera, Samsung membekali ponsel ini dengan kamera utama 50 megapiksel yang dipasangkan dengan sensor depth 2 megapiksel. Sementara kamera depannya 8 megapiksel untuk kebutuhan selfie dan video call. Galaxy A07 sudah menjalankan Android 15 dengan One UI 7. Dan menariknya, Samsung menjanjikan dukungan update OS hingga 6 tahun ke depan, atau setara sampai Android 21. Sebuah nilai jual besar di kelas entry level. Daya tahan perangkat ditopang baterai 5000 mAh. Dengan dukungan fast charging 25 watt. Fitur audio disediakan lewat mono speaker dan 2 mikrofon yang tetap bisa memberi kualitas suara jernih. Yang kedua ada Samsung A17 5G. Ponsel ini membawa layar Super AMOLED 6,7 inci beresolusi FHD+. Dengan refresh rate 90 Hz, tingkat kecerahan mencapai 800 nits dan sudah dilindungi Corning Gorilla Glass Victus sehingga aman dari goresan. Untuk performa, Samsung membekali perangkat ini dengan chipset Exynos 1330 fabrikasi 5 nanometer yang dipadukan dengan opsi RAM 4, 6 hingga 8 GB serta memori internal 128 atau 256 GB. Ponsel ini mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan lensa utama 50 megapiksel OIS, dipadukan lensa ultrawide 5 megapiksel dan lensa makro 2 megapiksel. Untuk kebutuhan selfie tersedia kamera depan 13 megapiksel. Menunjang semua aktivitas, perangkat ini ditenagai baterai 5000 mAh dengan dukungan fast charging 25 watt. Yang ketiga ada Samsung Z Flip 7. Desainnya makin tipis, hanya 13,7 mm saat dilipat dengan bobot 188 gram. Dibalut material armor aluminium dan kaca Gorilla Glass Victus 2 yang membuatnya tangguh. Bagian layar utama berukuran 6,9 inci menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X dengan resolusi Full HD+, refresh rate adaptif 120 Hz, HDR10+, dan kecerahan puncak sampai 2600 nits. Sementara layar luarnya kini lebih luas 4,1 inci berpanel Super AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Dapur pacu Galaxy Z Flip 7 ditenagai chipset Exynos 2500 fabrikasi 3 nanometer, dipadukan dengan RAM 12 GB serta penyimpanan internal 256 hingga 512 GB. Di sektor kamera tersemat lensa utama 50 megapiksel dengan OIS yang dipasangkan dengan kamera ultrawide 12 megapiksel, sementara kamera depannya 10 megapiksel. Untuk daya tahan, ponsel ini dibekali baterai 4300 mAh dengan dukungan pengisian cepat 25 watt via kabel. Secara perangkat lunak, Galaxy Z Flip 7 hadir dengan Android 16 dan One UI 8
yang sudah diperkaya fitur Galaxy AI serta dukungan Samsung DeX. Lanjut yang keempat, ada Samsung Z Fold 7. Layar utama berukuran 8 inci menggunakan panel Dynamic AMOLED 2X, beresolusi tinggi dengan refresh rate 120 Hz dan kecerahan puncak 2600 nits. Sementara layar penutupnya berukuran 6,5 inci dengan panel sejenis, juga mendukung 120 Hz dan dilapisi Gorilla Glass Ceramic 2. Pada sektor kamera, Galaxy Z Fold 7 mengusung sensor utama 200 megapiksel, lensa telefoto 10 megapiksel 3x zoom optik dan ultrawide 12 megapiksel. Kamera depannya beresolusi 10 megapiksel baik di layar cover maupun layar utama. Performa ditopang prosesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy, berbasis fabrikasi 3 nanometer yang menawarkan peningkatan signifikan dibanding generasi sebelumnya. Pilihan memorinya tersedia dengan RAM 12 hingga 16 GB, serta penyimpanan internal 256 GB, 512 GB, hingga 1 TB. Untuk daya tahan perangkat ini membawa baterai 4400 mAh, dengan dukungan pengisian kabel 25 watt, nirkabel 15 watt, dan reverse wireless 4,5 watt. Yang kelima, ada Samsung A56. Galaxy A56 ini punya layar Super AMOLED yang gede banget, yaitu 6,6 inci. Dan pastinya dengan refresh rate 120 Hz, bikin visualnya smooth banget. Buat lo yang suka main game atau nonton film, pasti puas banget. Dari segi performa, Samsung A56 ditenagai prosesor Exynos 1580. Untuk penyimpanan, lo bisa pilih antara memori internal 128 GB atau 256 GB, dengan pilihan RAM 8 GB atau 12 GB. Kamera belakangnya juga kece banget, ada triple kamera dengan lensa 50 megapiksel, 12 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel depth atau makro. Sementara kamera depannya 12 megapiksel, walau ada sedikit downgrade untuk selfie, tetap oke kok buat kebutuhan sosial media. Baterainya gede banget, 5000 mAh, dan yang paling seru, Samsung A56 ini udah upgrade fast charging jadi 45 watt. Yang keenam, ada Samsung A36. Dibalut dengan layar Super AMOLED 6,6 inci yang punya refresh rate 120 Hz, bikin segala hal yang lu lihat di layar jadi mulus banget. Di sektor performa, A36 pakai prosesor Snapdragon 6 Gen 3 fabrikasi 4 nanometer, yang tentunya lebih powerful dan efisien, cocok banget buat gaming dan multitasking. Lu bisa pilih antara memori internal 128 GB atau 256 GB, dengan RAM 6 GB atau 8 GB. Kamera belakangnya juga top banget dengan setup triple, ada 50 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, dan 5 megapiksel makro. Sementara kamera depannya 12 megapiksel, cukup untuk selfie kece. Baterai sama-sama 5000 mAh dan udah support fast charging 45 watt. Yang ketujuh, ada Samsung A26. Ponsel ini dilengkapi layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci, dengan refresh rate 120 Hz, yang siap manjain mata kalian dengan visual yang cetar abis. Ditenagai oleh prosesor Exynos 1380 berteknologi 5 nanometer, performanya ngebut banget, cocok buat yang demen multitasking. Pilihan memori internalnya tersedia dalam varian 128 GB atau 256 GB, ditambah RAM 6 atau 8 GB, bikin semua aktivitas jadi lancar tanpa hambatan. Dari sisi kamera, tampil dengan setup triple kamera belakang, lensa utama 50 megapiksel OIS, lensa ultrawide 8 megapiksel, dan lensa 2 megapiksel plus kamera selfie 13 megapiksel buat selfie kece. Ditambah baterai berkapasitas 5000 mAh yang didukung fast charging 25 watt, bikin kalian nggak bakal kehabisan tenaga saat ngegas seharian. Yang kedelapan, ada Samsung A06 5G. Ponsel ini hadir dengan layar PLS LC di 6,7 inci,
Ber-refresh rate 90Hz, ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 6300 fabrikasi 6 nanometer. Bagian kameranya juga nggak kalah keren. Dengan kamera belakang, dual beresolusi 50 megapiksel, juga 2 megapiksel yang siap abadikan momen-momen penting, serta kamera depan 8 megapiksel buat selfie maksimal. Gak cuma itu, baterainya berkapasitas 5000 mAh, yang didukung fast charging 25 watt. Berikut ini adalah spesifikasi lengkap dan harganya. Yang ke-9 ada Samsung M16 5G. Samsung M16 5G udah nongol bawa gebrakan baru di dunia gadget. Layarnya 6,5 inch HD+, Super AMOLED dengan refresh rate 90Hz, bikin tampilan makin halus dan ciamik. Ditenagai MediaTek Dimensity 6300 fabrikasi 6 nanometer, ditambah opsi RAM 6-8 GB. Dengan penyimpanan internal 128 GB. Untuk jepret momen keren ada triple kamera dengan 50 megapiksel kamera utama, 5 megapiksel ultrawide, dan 2 megapiksel makro, plus 13 megapiksel selfie buat bidikan kece. Ponsel ini jalanin Android 14 dengan One UI 6, dilengkapi 4 kali update OS dan 5 tahun security patch. Baterai 6000 mAh dengan 25 watt fast charging. Ponsel ini akan tetap dihargai 2 jutaan untuk pasar Pridavan dan Indonesia. Yang ke-10 ada Samsung S24 FE. Ponsel ini punya layar Dynamic AMOLED 2X 6,7 inci yang memanjakan mata dengan refresh rate 120Hz. Nggak cuman itu, layarnya juga jernih banget, bikin scrolling media sosial atau main game jadi makin asyik. Soal performa ditenagai Exynos 2400E fabrikasi 4 nanometer, RAM-nya cuma 8 GB. Ponsel ini menghadirkan dengan 2 pilihan memori internal, yaitu 128 GB atau 256 GB. Belakangnya ada 3 lensa, 50 megapiksel OIS, 8 megapiksel telefoto, dan 12 megapiksel ultrawide. Depannya juga nggak kalah 10 megapiksel buat selfie yang lebih dari cukup. Baterainya 4700 mAh, pengisi dayanya cuma 25 watt. Agak disayangkan sih, HP semahal ini masih pakai fast charging 25 watt. Lanjut ada Samsung S25 Edge. Samsung secara resmi meluncurkan Galaxy S25 Edge secara global, membawa desain ultra tipis dan teknologi canggih sebagai daya tarik utama. Samsung Galaxy S25 Edge hadir dengan ketebalan hanya 5,85 mm dan bobot 163 gram, menjadikannya ponsel tertipis yang pernah dihadirkan dalam sejarah seri Galaxy S. Layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,7 inci, beresolusi 3120 x 1440 piksel dengan refresh rate 120 Hz. Dari segi performa, Galaxy S25 Edge ditenagai chipset Snapdragon 8 Elite yang dipadukan dengan RAM 12 GB serta 2 pilihan penyimpanan internal, yaitu 256 GB atau 512 GB. Salah satu keunggulan utama Galaxy S25 Edge adalah kamera utama dengan resolusi 200 megapiksel yang dilengkapi teknologi Galaxy AI. Selain kamera utama tersebut, terdapat pula kamera ultrawide 12 megapiksel dan kamera depan 12 megapiksel. Walaupun tampil dalam desain yang sangat tipis, Galaxy S25 Edge tetap memiliki kapasitas baterai sebesar 3900 mAh yang dilengkapi fitur pengisian daya cepat 25 watt. Terakhir ada Samsung S25 series. Samsung S25 series hadir dengan beberapa pilihan ukuran layar AMOLED yang masing-masing punya keunggulannya sendiri. Kalau lu suka layar compact, Samsung S25 dengan ukuran 6,2 inci udah lebih dari cukup. Tapi kalau lu lebih suka layar yang lebih besar, Samsung S25 Plus dengan ukuran 6,7 inci, atau bahkan Samsung S25 Ultra dengan layar super gede 6,9 inci. Samsung nggak main-main soal kamera. Untuk Samsung S25 dan S25 Plus, lu bakal dapat kamera utama 50 megapiksel, kamera telefoto 10 megapiksel, dan kamera ultrawide 12 megapiksel.
Nah, untuk varian S25 Ultra, lu bakal dimanjakan dengan kamera utama 200 megapiksel, ada juga kamera telefoto 50 megapiksel, dan ultrawide 12 megapiksel. Semua varian punya kamera depan 12 megapiksel yang siap bikin selfie lu makin kece. Performa ngebut Samsung S25 series dibekali dengan prosesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Chip khusus dari Samsung dengan fabrikasi 3 nanometer, yang bikin semua aplikasi, game, dan multitasking jadi lancar tanpa kendala. Untuk S25 dan S25 Plus, ada pilihan RAM 12 GB dengan penyimpanan 256 GB atau 512 GB. Sedangkan Samsung S25 Ultra siap memanjakan kamu dengan RAM 12 GB dan memori internal hingga 1 TB. Samsung S25 series bener-bener nggak main-main dalam hal performa, kamera, dan tampilan. Dengan spesifikasi yang super gahar, HP ini jadi pilihan sempurna buat lu yang cari smartphone canggih dengan fitur premium. Oke guys, itu dia daftar HP Samsung terbaru 2025. Jadi, dari semua HP tadi, mana yang paling bikin kalian ngiler?